Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para netizen yang saya hormati. Pada kesempatan malam hari ini, mari sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita. Semoga kita dalam kesempatan kali ini masih Allah berikan kesempatan untuk beristirahat, masih juga Allah berikan sesuatu hal yang bisa memotivasi kita dalam hidup dan kehidupan ini, selalu dalam semangat dan selalu juga dalam rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala, dan kita selalu mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini mungkin YouTube muncul perdana lagi saya ke hadapan netizen sekalian, karena ada beberapa bulan vakum karena mengurusi YouTube ya. Namun insya Allah mudah-mudahan video-video yang akan saya unggah kepada kita semua pada kesempatan nantinya akan merupakan sebuah edukasi yang mampu juga bisa memotivasi diri kita agar supaya kita mampu memperbaiki diri kita, dan selalu juga kita bisa untuk selalu bersemangat dalam menjalani hidup dan kehidupan ini, dan selalu mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini juga saya kembali mengucapkan kepada kita semua, yaitu selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan yang akan kita jalani. Moga-moga puasa Ramadan kita bisa selalu menjadi ladang ibadah bagi kita semua, dan insya Allah mudah-mudahan kita semua menjadi golongan la'allakum tattaqun, menjadi golongan orang-orang yang takwa. Saudara-saudaraku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini juga dalam menghadapi puasa Ramadan paling tidak ada beberapa hal yang mesti kita siapkan. Pertama yang ingin kita siapkan adalah semangat untuk menjalankan ibadah puasa itu. Kenapa? Karena semangat dalam menjalankan ibadah puasa itu adalah salah satu untuk memotivasi diri kita untuk selalu mengevaluasi diri. Karena apa? Momen bulan Ramadan itu adalah momen evaluasi. Yang pertama itu. Yang kedua, momen puasa Ramadan itu adalah momen ujian. Yang kedua itu. Yang ketiga, momen puasa Ramadan itu adalah momen membakar dosa. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kemuliaan di bulan suci Ramadan. Bulan suci Ramadan itu mulia, tiada yang bisa menandingi mulianya bulan suci Ramadan dengan bulan-bulan yang lainnya. Saudara-saudaraku netizen yang saya hormati, ada 3 hal yang penting mesti kita jalankan dalam menghadapi bulan suci Ramadan tentunya. Hal yang pertama ini adalah berkaitan dengan adab kita. Apa yang pertama? Adab kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa hari ini saya singgung seperti ini? Sebetulnya ini hanya untuk mengajak bagi kita semua. Yang pertama untuk mengajak, yang kedua untuk sama-sama menasihati diri kita masing-masing, sama-sama untuk memberikan sebuah edukasi kepada diri kita agar supaya kita selalu mempunyai hal yang berarti penting di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yang mesti kita jalankan yaitu adab kepada Allah. Adab kepada Allah ini adalah adab yang mesti kita jalankan. Kenapa? Kepada manusia sendiri kita pun harus beradab, apalagi kepada Sang Pencipta kita. Terkadang kita terlengahkan, terlalaikan dengan ini. Kenapa terlengahkan, terlalaikan dengan ini? Karena terkadang kita beribadah, namun ibadah kita itu hanya untuk menggugurkan dosa-dosa kita saja. Namun kita tidak pernah berpikir bagaimana mencari nilai ibadah yang sangat lebih. Apa contohnya misalnya? Kita hanya melaksanakan sholat. Cuman sholat yang kita laksanakan itu adalah sholat untuk menggugurkan kewajiban kita untuk melaksanakan sholat di satu waktu. Oleh karena itu, adab kepada Allah ini sangat penting. Apa contoh adab kepada Allah Subhanahu wa taala?
Contoh adab kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah menjalankan segala perintah Allah dengan niat yang tulus, dengan fasilitas yang sesempurna mungkin, dan dengan hal yang terbaik, dan pastinya kualitas ibadah yang kita laksanakan itu adalah kualitas yang baik. Contohnya dalam melaksanakan ibadah puasa. Bukan hanya ibadah puasa yang kita lakukan itu hanya untuk menahan lapar dan haus, ataupun eh, menahan dari segala hal yang bisa membatalkan. Tapi bukan setakat itu. Tetapi menjalankan ibadah puasa itu nantinya mempunyai sesuatu makna yang bisa didapatkan dari puasa tersebut. Apa contohnya? Kenapa ayat Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah Subhanahu wa taala menceritakan di situ, disuruhnya kita berpuasa, namun sebagaimana orang yang berpuasa sebelum kamu. Ada apa dengan orang sebelum kamu? Nah, itu dia. Artinya, ibadah puasa yang kita laksanakan itu harus mempunyai arti tersendiri. Ibadah puasa yang kita lakukan itu harus mempunyai makna tersendiri. Kalau toh sama, ibadah yang kita lakukan dengan bulan-bulan yang sebelumnya, kita lakukan juga di bulan Ramadan, maka puasa kita akan sia-sia. Sia-sia dalam artian tidak ada lebih. Adab kepada Allah Subhanahu wa taala ini sangat penting. Misalnya Allah masih berikan rizki kepada kita untuk membeli pakaian baru. Maka pakaian baru yang kita beli dari rizki Allah itu kita gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih berikan kita misalnya rizki untuk membeli wangi-wangian. Maka wangi-wangian itulah yang akan kita pakai untuk menghadap Allah. Kita masih diberikan Allah rizki misalnya untuk membeli 1 kilo kurma lah misalnya. 1 kilo kurma itulah yang harus kita berikan di jalan Allah. Apa contohnya? Memberi, berbagi, dan segala macamnya. Itulah sebetulnya kualitas adab yang akan kita berikan kepada Allah, sehingga kualitas ketakwaan kita semakin lama semakin meningkat. Yang kedua yang mesti kita lakukan yaitu adab kepada guru dan orang tua. Pasti ibadah kita tiada sempurna kalaulah misalnya kita sebagai anak tidak berbakti kepada orang tua. Maka orang tua itu sangat penting. Hadis mengatakan, ayat mengatakan, banyak sekali petuah-petuah guru mengatakan bahwasanya apabila kita durhaka kepada orang tua kita, maka kita itu tidak sempurna dunia dan akhirat, ataupun kita tidak akan selamat dunia akhirat. Intinya seperti itu. Yang kedua adalah memuliakan guru. Kenapa? Memuliakan guru. Guru adalah orang yang kita harus muliakan. Kenapa? Karena dirinya lah kita bisa. Karena adanya seorang guru, kita mampu. Contohnya Anda menjadi imam masjid. Kalau tidak adalah misalnya guru mengaji yang mengajarkan Al-Quran kepada diri kita, kita tidak akan bisa menjadi seorang guru mengaji. Maka muliakanlah itu. Kenapa ini saya singgung pada kesempatan kali ini? Cuma ngobrol iseng saja. Karena banyak sekali kita lihat di luar sana, ada seorang murid misalnya, yang dihukum oleh gurunya, dia mengadu kepada orang tuanya, namun orang tuanya tidak terima. Lalu gurunya dilaporkan ke polisi. Itu sudah banyak sekali terjadi. Bagaimana ilmu yang diberikan kepada si anak bisa berkah? Kalaulah misalnya dia mendurhakai gurunya. Karena apa? Setelah ada 2 kategori durhaka. Yang pertama durhaka kepada orang tua. Yang kedua durhaka kepada guru. Mungkin itu saja. Yang selanjutnya yang mesti kita tekankan dalam hidup dan kehidupan kita, apalagi dalam menjalani ibadah puasa Ramadan yang akan datang kepada kita. Yang pertama itu tadi adab kepada Allah, yang kedua adalah adab kepada orang tua dan guru, yang ketiga itu ada adab sesama muslim. Kenapa adab sesama muslim ini perlu? Karena Allah tidak pernah akan ampunkan dosa manusia apabila seorang manusia A kepada manusia B itu berseteru. Apalagi ada seseorang yang pernah kita buat sakit hati dirinya dan dia tidak menerima, ataupun dia masih belum memaafkan. Tapi insya Allah mudah-mudahan Rasul Maha Pemaaf. Kita hamba Allah harus selalu memaafkan saudara-saudara kita. Tidak boleh ada sifat dendam dan lain sebagainya. Karena itu adalah
hal yang mampu merusak persatuan kita sebagai umat muslim, dan itu adalah salah satu yang dibenci Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita meninggal misalnya, ada dua hal yang sangat penting yang ingin disampaikan oleh Mudim pada saat itu. Apa yang pertama? Yang pertama itu adalah apakah saudara kita yang telah meninggal di hadapan kita ini mempunyai hutang piutang? Yang kedua, apakah saudara kita yang telah meninggal di hadapan kita ini mempunyai sakit hati mempunyai salah kepada orang-orang di lingkungannya karena dia sudah banyak sekali hidup berpuluh-puluh tahun di sini? Maka apabila itu terjadi, apabila berhutang, maka ikhlaskanlah hutang tersebut, dan apabila belum ikhlas, maka menghadaplah kepada keluarga agar bisa diselesaikan secara kekeluargaan. Dan apabila misalnya masih ada rasa sakit hati, maka tolong maafkan dan ikhlaskanlah. Artinya, adab kepada manusia ini penting. Terkadang orang banyak sekali mengatakan kata-kata yang bisa menyakiti orang lain. Bercanda misalnya. Bercanda kadang-kadang kita keterlaluan. Bercanda kadang-kadang kita terlalu, sampai-sampai orang ya. Sampai-sampai orang nggak cakapan sama kita 3 hari gara-gara apa? Kita nggak sadar kadang-kadang melakukan hal yang seperti itu. Tetapi nggak sadarnya kita dalam melakukan hal seperti itu, orang lain nggak terima itu. Kadang-kadang kita ngomong ceplos gitu. Tapi bercanda. Namun candaan kita itu tidak diterima oleh orang lain. Maka oleh karena itu, lisan kita itu harus dijaga. Dan itu yang pertama. Dan yang kedua, usahakan apabila kita merasa diri kita mempunyai salah kepada orang, maka minta maaflah. Kenapa? Meminta maaf itu lebih berharga. Karena apabila seseorang mampu mengakui kesalahannya, itu adalah seorang yang bersifat gentleman. Dan itulah yang mesti kita lakukan. Karena seumur hidup kita, manusia ini tempatnya salah. Manusia ini tempatnya khilaf. Maka salahnya manusia, khilafnya manusia, itu adalah salah satu yang mampu membuat orang menjadi gejolak antara satu dengan yang lain. Kenapa? Manusia ini sering berselisih paham. Antara manusia dan manusia lain yang sering berselisih paham, itulah yang bisa menjadikan Islam ini terpecah belah. Itu. Tetapi misalnya kita mampu berpikir yang dewasa, yang realistis, ya mampu menganalisa antara satu dengan yang lain, tidak mudah memakai perasaan, maka insya Allah mudah-mudahan Islam ini akan bersatu. Dan itulah fungsinya adab. Kenapa? Al-adabul fauqal ilmi, adab itu lebih penting daripada ilmu. Oke, saudara-saudaraku netizen yang saya hormati, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, yang ngobrol santai aja, yang memberikan edukasi pada kita semua. Insya Allah mudah-mudahan bisa berguna bagi kita semua, dan mudah-mudahan video ini bisa mampu sama-sama mengevaluasi dan memotivasi diri. Nasrun minallah, fathun qarib, wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.